Perkenalkan, saya host 1, Elvan Aditya dengan NIM 241011032 dan saya Nasyana Kasana sebagai host 2 dengan NIM 241020128. Dan saya Muhammad Nail Muafa sebagai narasumber dengan NIM 2410201029. Dan saya Ferry Andianti sebagai kameramen dan editor dengan NIM 2410201033. Hai semuanya, selamat datang di podcast pada pagi hari ini dengan tema sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Elvan Aditya dan rekan saya Nasyana Kasana. Nah, di sini pada episode ini kita akan membahas topik yang sangat penting yang sering kali diabaikan, yaitu tentang kesehatan mental. Teman-teman, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Kesehatan mental adalah aspek yang sangat krusial dalam kehidupan kita. Sayangnya masih banyak yang kurang menyadari betapa pentingnya menjaga kesehatan mental. Hari ini kita akan mengupas tuntas apa yang dimaksud dengan kesehatan mental dan bagaimana cara kita bisa menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan kita dalam sehari-hari. Jadi buat kalian yang sedang mendengarkan, pastikan untuk tetap bersama kami hingga akhir episode ini. Kami akan berbagi banyak informasi penting dan juga berbagi tips praktis yang bisa langsung kalian terapkan. Dan seperti biasa, kami juga akan membagikan pengalaman pribadi kami serta menjawab beberapa pertanyaan dari kalian para pendengar setia. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita mulai diskusi kita tentang kesehatan mental. Selamat datang pada acara pagi hari ini tentang podcast mengenai kesehatan mental yang terhormat Kakak Nail dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Saya persilakan untuk berbicara. Terima kasih kepada Tuan Indonesia yang telah mengundang saya buat mengisi di podcast sehat dan bahagia ini tentang kesehatan mental. Selanjutnya akan berkenalan dari narasumber kita selaku Kakak Muhammad Nail dari Muafa. Saya persilakan. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Nail Muafa. Kalian bisa memanggil saya Nail. Saya asal dari Yogyakarta. Saya juga asli Jogja. Dari kecil juga saya sudah tinggal di sini. Untuk pendidikan saya, mungkin saya dari SD sampai kuliah sudah pernah saya terjun semuanya. Dari SD saya di SD Muhammadiyah Suronatan, terus SMP saya di boarding dan SMA juga saya di boarding. Kemudian saya lanjut studi saya di prodi keperawatan di Universitas Aisyah Yogyakarta dan alhamdulillah saya memasuki semester akhir di prodi keperawatan di Indonesia ini. Kali-kalinya Mas Nail dari Muafa ini di SD, SMA, SD, SMP, SMA swasta itu bagaimana sih? Kalau saya kan dari negeri, kalau dari Mas Nail sendiri gimana? Kalau swasta itu seperti apa gitu? Lingkungannya seperti apa gitu? Kalau saya yang merasakan, saya kan pernah dari SD sampai kuliah ini dari Muhammadiyah semua ya. Kayak apa sih kayak seneng banget gitu loh. Senangnya bagian apa? Enggak kayak aku tuh di Muhammadiyah tuh kayak nggak bisa, belum pernah ngerasain sesenang ini. Kayak aku bisa punya teman dari mana aja. Kayak waktu aku SMP aku punya teman dari Papua. Tadi kan Mas Nail dari Muafa ini tadi membahas tentang di MBS itu di boarding school tadi dari seluruh Nusantara, kan ada dari Papua, dari Sumatera, dari Maluku dan lain-lain suku-suku lain. Nah itu ada nggak sih sisi negatifnya dari kalian campur atau sisi positifnya juga boleh dari pertemanan situ? Mungkin kalau dari sisi positif itu banyak sih. Mungkin kalau dari sisi positif kita bisa dapat mengenal lingkungan lebih banyak, kayak suku mereka ada apa aja sih, di sana tradisionalnya apa aja, kayak suku adatnya ada apa aja gitu. Kayak kita tuh semakin literasi kita semakin luas gitu. Kayak kita jadi tahu nih mereka tuh di sana ngapain aja. Misalnya ada upacara adat apa gimana, kayak tradisi Islam itu gimana, dia cerita kok misalnya sendiri. Kalau untuk jam mengajarnya ini di sana guru-gurunya seperti apa? Kalau dulu di kan misalnya kan tiga-tiganya sekolah SD, SMP, SMA ya, itu semuanya dari swasta itu guru-gurunya seperti apa? Apakah sama dengan penampilan dengan guru di sekolah-sekolah negeri seperti punya saya? Kalau di swasta mungkin lebih tertutup semua ya kalau menurut saya. Karena kalau memang swasta kan mungkin kayak milik
sendiri, ini sendiri kayak biasa seperti itu ya. kan mungkin kayak lebih ke Islaminya gitu. Cukup dari biodata Mas Nail dan Wafa. Sekian, terima kasih. Saya host 1, selaku host 1 akan memberikan waktu kepada host 2 untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber kami, Kak Nail dan Wafa. Selaku Kak Anesya akan memulai pertanyaannya. Baik, memasuki acara ini, saya Nasya selaku host 2 akan memberikan pertanyaan kepada narasumber pada segmen ini. Untuk Mas Nail, saya ingin bertanya, apa sih yang Mas Nail pahami tentang kesehatan mental dan mengapa menurut Mas Nail ini penting tentang kesehatan mental? Baik, menurut saya kesehatan mental itu adalah kondisi kesejahteraan emosional psikologis kita dan sosial seseorang. Kayak ini mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak. Kesehatan mental penting juga karena berdampak langsung pada kualitas hidup seperti hubungan interpersonal serta kemampuan kita untuk menangani stres dan tantangan hidup. Menurut Mas Nail, apa aja sih tanda dan gejala yang terkait dalam masalah kesehatan mental? Kalau buat tanda dan gejala kesehatan mental, menurut saya itu termasuk kayak perasaan cemas, depresi, perubahan mood yang drastis, terus kesulitan tidur, kehilangan aktivitas yang bisa disukai, serta perasaan kayak terasa asing atau terisolasi sendiri. Terisolasi itu dalam artian apa Mas Nail? Kayak kita tuh kayak mungkin terkadang kayak terasingkan dari apa, kayak kita tuh merasa kesepian sendiri, nggak ada teman atau Gak ada teman gitu ya, terus gak ada yang bisa kayak misalnya kita susah gak ada yang bisa bantu seperti itu, kita merasa terasingkan. Upaya apa aja sih yang Mas Nail lakukan buat menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari? Kalau buat saya cara menjaga kesehatan mental, kita bisa melakukan dengan cara meluangkan waktu untuk diri kita sendiri, berolahraga, mengatur pola makan yang sehat, tidur yang cukup, serta melakukan kegiatan yang menyenangkan atau mengisi untuk mengurangi stres kita. Kayak kita mengisi kesenangan kita tuh kayak kita ingin jalan-jalan, ya kita lakukan jalan-jalan, membuat pikiran kita tuh nggak kosong, ya, stres, terisi seperti itu ya. Terus Kira-kira Mas Nail pernah nggak sih mengalami masalah kesehatan mental? Lalu bagaimana caranya Mas Nail mengatasinya? Sebenarnya saya kesehatan mental pernah sih ngalamin. Itu pas apa? Itu dulu mungkin waktu SMA ya, zaman COVID itu. Waktu SMA tuh waktu mau masuk ke kuliah saya bingung mau milih prodi apa, mau masuk ke manusia emang kayak itu kayak bingung banget ya. Dulu kan kayak terus gitu ya kayak berpikir-pikir dia itu emang susah banget buat kita mikir ke depannya kalau memang belum ada tujuan itu kayak bingung banget. Nah, itu saya cara bilang itu saya berkonsultasi ke guru saya, kayak saya tetap kayak aneh gimana nih, saya seneng kayak gini, kayak enaknya kemana gitu. Nah, alhamdulillah respon guru saya baik sama saya, jadi kayak saya jadi rasa stres atau rasa pusing mikirin hal kayak gitu udah jadi hilang, kayak gampang apa. Terus kenapa sih Mas Nail bisa milih prodi keperawatan? Apakah ada sokongan dari orang tua ataukah ada lingkungan yang memang mempengaruhi untuk kamu nih di sini aja, besok jenjang karirmu bisa di sini ya, seperti itu. Itu gimana? Kalau dari saya sendiri mungkin dulu saya malah niat ke kehutanan sih. Hutan? Iya betul kan. Kenapa? Karena emang kehutanan kan orang yang suka berpetualang atau apa gitu kan. Ya kayak asik aja. Tapi mungkin dari bagian orang tuanya mungkin kurang suka atau kurang stres gitu ya. Jadi kayak kalau mau kuliah kan harus punya restu orang tua ya, yang berkah gitu istilahnya. Kayak jadi kayak apalagi keluarga saya tuh semuanya kayak dari kesehatan semua gitu. Jadi kayak apa kalau bisa kesehatan gitu. Mungkin saya yang terakhir ya sekarang tahu juga ya. Jadi saya kayak bisa ada dorongan dari keluarga juga karena mau ngambil perawat ya, karena memang keluarga saya itu akhirnya dari kesehatan juga. Bagaimana sih kalau Kak Nail bisa mengatasi kesehatan mental Kak Nail, misal Kak Nail lagi down atau lagi bad mood seperti itu? Kan Kak Nail lagi
lagi fase-fasenya nih, fase-fase stres, skripsi seperti itu. Kalau begitu mungkin kita perlu hubungan sosial. Kayak mungkin kalau kita punya partner, punya pacar atau punya teman dekat, atau kalau kita memang dekat sama orang tua, kita bisa mengungkapkan perasaan kita ke orang tua atau ke teman dekat kita atau pasti kita kayak biar perspektif mereka keluar, jadi kayak kita tuh bisa terasa kayak ada buat semuanya, kayak kita bisa melakukan itu karena dukungan mereka juga, kayak mereka juga bisa mendukung kita. Dari itu maka kayak saya itu jadi semangat kalau misalnya saya bisa cerita ke teman dekat saya, misal saya cerita teman dekat saya dan support teman dekat saya juga baik ke saya, malah dukung saya buat makin buat terus semangat atau apa. Nah itu kayak saya jadi tertolong buat selalu terus semangat. Next Kak. Pengen tahu nih Kak, metode atau teknik yang efektif Kak Nail lakukan untuk mengelola stres itu apa aja? Kalau aku mungkin olahraga sih, dari stres kayak mungkin hari pagi atau mungkin kalau kosong itu bisa berenang kayak biar stres. Ini kalau yang suka nge-game bisa sih kayak lagi waktu kosong atau punya tugas itu game bentar, tapi game jangan lama. Sekarang kalau nge-game lama juga bisa bikin malas. Kenapa sih kalau kita stres tuh perlunya psikolog? Kan banyak nih mas ya, orang-orang yang stres tuh terus gantung diri dan diri ke kereta dan lain-lain. Itu caranya menurut mas saya itu mengelola stres itu seperti apa gitu? Mungkin kalau kita bisa kurang percaya sama seseorang atau seseorang bisa mungkin kayak kita belum bisa percaya seseorang, kita bisa kok datang ke psikiater atau psikolog yang untuk cerita masalah hidup kita. Mereka selalu terbuka buat kita, ya semua masalah pasti ada jalannya. Mereka juga punya ilmunya buat kita gitu. Jadi kita tenang aja, nggak usah perlu khawatir kalau misalnya nggak dibantu atau nggak apa, pasti ada yang membantu. Oke, terima kasih. Menurut Mas Nail nih, bisakah Mas Nail berbagi cerita sukses dari seorang yang berhasil mengatasi kesehatan mental, seperti misalnya tetangganya Mas Nail yang gila terus dimasukkan ke RSJ, ada nggak Mas? Kalau daerah Teman saya ada sih Mas, ada dulu dia itu memang mungkin gak tahu ya saya, kayak memang dari semenjak dia itu sekolah maksudnya nggak selesai lulus, nggak selesai gitu. Kayak memang dari dibuat sekolah karena memang kayak depresi karena mungkin aspek dari keluarganya mungkin kurang. Nah kayak dia tuh kayak mungkin kesulitan dalam ekonomi mungkin saya, jadi kayak itu memang kami berhenti sekolah terus melanjutkan untuk kerja itu. Tapi kalau saya lebih buat dia memang, tapi semangatnya dia memang tetap selalu berjalan terus mas. Kayak dia tuh orangnya nggak pernah nyerah banget. Kayak aku lihat orangnya kok keren banget, walaupun ekonominya masih di bawah, orang yang masih di bawah, tapi dia tetap kayak nggak mau tetap mau bangkit dari keterpurukan dia. Kayak itu tetap semangat terus. kerja di mana itu Mas? Kalau dulu dia pernah sempat jualan atau kecil-kecilan itu, jualan kayak snack atau apa minuman itu, terus kemudian dia ganti lagi kayak lanjut ke kerja di mana jadi karyawan apa. Sekarang alhamdulillah dia bisa membangun bisnis sendiri mas. Kayak keren banget sih. Berarti sampai sekarang nggak lanjutin sekolah ya? Kalau dia lanjutin bisnisnya lebih sukses itu. Apa bisnisnya? Bisnis ini membuat tas mas. Tas ya, ini dia bisa punya kerajinan tangan sendiri ya, dia punya kelebihan sendiri dan dia memanfaatkan kelebihan. Maaf, profesi orang tuanya si teman. Wah itu kurang tahu sih mas. Kurang tahu ya. Baik, selanjutnya next Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya. Bagaimana nih kita bisa membantu teman atau keluarga yang sedang mengalami masalah kesehatan mental menurut Mas Nail? Kalau kita ingin membantu ya kita bisa, mereka sama kita ya kita bisa meluangkan waktu kita buat mendengarkan cerita mereka. Ya, kita selalu ada buat ya, kita dengerin apa yang kalau kesahin dia atau kita tetap dengerin aja. Kalau kita bisa ngasih solusi ya kita kasih solusi yang terbaik buat mereka. Tapi kalau kita nggak bisa ya kita harus bisa kasih jalan yang lain, kayak misal kita suruh konsultasi ke psikolog atau yang lainnya. Yang terakhir nih Kak, apa langkah pertama yang bisa kita ambil jika merasa mengalami masalah kesehatan mental? Gimana? Menurut Mas Nail nih, apa langkah pertama yang bisa kita ambil jika kita merasa mengalami masalah kesehatan mental? Langkah pertama yang bisa diambil
menghidupkan diri sih Kak. Kayak aku tuh nggak mau kayak dalam kondisi kesendirian terus, kayak aku harus nyari kesibukan biar aku nggak stres sampai kemana gitu. Tapi juga perlu istirahat juga sih. Baik, sekian segmen podcast pada pagi hari ini. Bila kami ada setelah, dan terima kasih kepada narasumber kami Kak Naim Helmi Muhafaz dari Universitas Asia Yogyakarta yang telah meluangkan waktunya hadir pada segmen kami podcast tentang kesehatan. Terima kasih sudah mendengarkan episode kita kali ini tentang kesehatan mental. Kami berharap informasi yang telah kami berikan bisa membantu kalian lebih mengetahui pentingnya menjaga kesehatan mental. Ingat, menjaga kesehatan mental itu sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Jangan ragu untuk mencari bantuan jika kita merasa membutuhkan. Dan kesehatan mental juga adalah investasi jangka panjang untuk kebahagiaan dan kualitas hidup kita. Jangan lupa untuk terus mendukung satu sama lain dan selalu siap sedia memberikan dukungan kepada teman ataupun keluarga yang sedang mengalami masalah kesehatan mental. Terima kasih untuk semua pendengar yang telah setia bersama kami. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap jaga kesehatan mental kalian. Sampai jumpa.